Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi kita di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 5 Mei 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup di dunia ini adalah sementara. Kita semua akan meninggalkan pada waktunya, karena kita adalah musafir yang menjalani hari-hari kita sampai pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Demikianlah kita manusia pada waktunya akan meninggalkan semuanya. Di dalam firman Tuhan pada hari ini diingatkan dari ayat 1 bagaimana seorang Kristen harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih persaudaraan dikatakan harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan juga bagaimana kita memberikan kelonggaran atau tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Harus ditunjukkan juga bagaimana kita harus adil, baik di pekerjaan kita, baik di rumah kita, terlebih ketika kita menjabat suatu jabatan seperti jabatan hakim, kita harus adil di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu dikatakan lagi menghormati perkawinan. Kita ketujuh, setiap orang Kristen harus menghormati perkawinan. Tidak boleh cerai. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kita melakukan semua ini, semua yang Tuhan kehendaki, tidak hanya di dalam perkataan, sebab dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah sia-sia. Dan juga dikatakan ketika hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, mereka diumpamakan seperti seseorang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Atau seseorang yang hanya mengingat ketika dia melihat cermin bagaimana wajahnya. Sesudah itu dia lupa. Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini dapat mengatakan ini. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Tangan memukul, bahu memikul. Ketika ada orang yang menjahati kita, ketika ada orang yang sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaannya, maka mereka sendiri yang akan menuai itu. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Tetapi kita yang menabur di dalam firman Tuhan, biarlah Tuhan, jika ini adalah kehendak Tuhan, saya akan menghadapi ini. Seperti Daniel, dia tidak takut untuk mati di dalam imannya. Ketika dia harus menanggung itu karena dia percaya kepada Tuhan,
Dia bahagia di situ. Demikian juga kita. Ketika ada orang yang kejam, ketika ada orang yang memperlakukan hal ataupun sewenang-wenang kepada kita, hendak mencelakai kita, kita tidak perlu takut. Mereka lah yang akan rugi atau akan dihukum oleh Tuhan. Rasul Paulus sudah mengingatkan itu. Lebih baik saya cepat meninggalkan dunia ini untuk berjumpa dengan Kristus, di mana tidak ada lagi air mata, di mana tidak ada lagi penderitaan, di mana tidak ada lagi kelaparan dan berbagai penderitaan. Semuanya itu tidak ada lagi di sana. Selama di dunia ini, saudara-saudara, kita mungkin akan mengalami itu. Ada pergumulan, ada perlakuan yang tidak baik dari orang lain terhadap kita. Orang-orang yang kita kasihi mengecewakan kita. Itu masih bisa kita jumpai di dunia ini. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada tempat yang Tuhan janjikan kepada kita, berbahagialah orang yang setia sampai mati, karena mereka akan beroleh kehidupan. Mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita setia di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita dengan yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang akan atau apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bukankah Tuhan yang memerangi mereka? Asal kamu tinggal diam saja, dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 14. Diam saja kita, Tuhan, Engkau sanggup membela saya. Namun ketika saya harus mengalami ini semua seperti Stefanus, bukankah Stefanus tersenyum karena dia melihat malaikat-malaikat di sorga? Saudara-saudara, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita dapat dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mungkin di dalam pergumulan, mungkin di dalam kebimbangan untuk tetap setia melakukan firman-Mu, sehingga mereka mengalami kesulitan atau mereka mengalami yaitu kebimbangan untuk menentukan yang benar di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang menolong mereka agar tetap yakin, tetap teguh di dalam mempercaya Engkau. Engkaulah yang menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.